Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Celsilia Piranti Pendeng dan teman saya Crispianus Dekus Tanjanggi. Baik, pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi kami dengan tema populasi dan interaksi antar spesies. Konsep dasar populasi. Pertama-tama mari kita pahami dulu apa itu populasi. Populasi adalah kumpulan individu dari spesies yang sama yang hidup di suatu wilayah dan saling berinteraksi. Contohnya, sekumpulan rusa di Taman Nasional Komodo atau sekumpulan ikan di sebuah danau. Jadi, populasi bukan sekedar jumlah makhluk hidup, tetapi juga bagaimana mereka hidup dan saling berhubungan di dalam suatu ekosistem. Ciri-ciri populasi. Setiap populasi memiliki beberapa ciri penting, yaitu ukuran populasi, kepadatan, pola penyebaran, struktur umum, dan laju pertumbuhan. Ukuran populasi menunjukkan jumlah individu dalam suatu wilayah. Kepadatan menunjukkan seberapa banyak individu dalam suatu area tertentu. Pola penyebaran menggambarkan cara individu tersebar, bisa merata, acak, atau berkelompok. Semua ciri ini menentukan seberapa seimbang suatu populasi dalam ekosistem. Berikutnya, dinamika populasi. Populasi tidak pernah tetap, jumlahnya bisa bertambah atau berkurang seiring waktu. Perubahan ini disebut dinamika populasi. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhinya, yaitu kelahiran, kematian, imigrasi, dan emigrasi. Kelahiran dan imigrasi menambah jumlah populasi, sementara kematian dan emigrasi mengurangnya. Melalui dinamika ini, ekosistem selalu menyesuaikan diri agar tetap seimbang. Yang berikutnya, pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi bisa dibedakan menjadi 2 pola utama, yaitu pertumbuhan eksponensial dan pertumbuhan logistik. Pertumbuhan eksponensial terjadi ketika sumber daya berlimpah sehingga populasi meningkat sangat cepat dan disebut juga kurva J. Sedangkan pertumbuhan logistik terjadi ketika populasi mulai mencapai batas daya dukung lingkungan atau disebut juga kurva S. Hal ini menunjukkan bahwa alam memiliki batas dalam menopang kehidupan makhluk hidup. Yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi populasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi populasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik meliputi makanan, predator, dan kompetisi antar spesies, sedangkan faktor abiotik meliputi suhu, cahaya, air, dan kondisi tanah. Jika faktor-faktor ini berubah secara ekstrim, maka populasi juga akan mengalami perubahan, bisa meningkat atau menurun drastis. Yang berikutnya, konsep interaksi antar spesies. Selain populasi, ekosistem juga ditandai oleh adanya interaksi antar spesies. Interaksi ini adalah hubungan antara organisme berbeda jenis hidup yang bersama di suatu lingkungan. Hubungan ini bisa bersifat saling menguntungkan, merugikan, atau netral. Misalnya burung dan pohon. Burung mendapat tempat bertengger sementara pohon tidak dirugikan. Baik, selanjutnya jenis interaksi antar spesies. Secara umum, ada 6 jenis interaksi antar spesies, yaitu kompetisi, predasi, paratisme, mutualisme, komensalisme, dan amensalisme. Jadi setiap jenis interaksi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam. Melalui interaksi ini, energi dan materi akan terus mengalir dari satu organisme ke organisme yang lain. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai kompetisi dan predasi. Kompetisi terjadi ketika 2 spesies memperebutkan sumber daya yang sama, seperti makanan atau tempat hidup. Contohnya itu 2 spesies burung yang bersaing untuk mendapatkan serangga di satu pohon yang sama. Sementara itu, predasi terjadi ketika satu spesies memangsa spesies yang lain. Misalnya itu ular memangsa tikus. Meskipun terlihat kejam, predasi penting untuk menjaga keseimbangan populasi.
Yang kedua, paratisme dan mutualisme. Paratisme adalah hubungan di mana satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Contohnya itu cacing pita di dalam tubuh manusia. Berbeda dengan mutualisme, di mana kedua makhluk hidup sama-sama diuntungkan, seperti lebah dan bunga. Lebah mendapatkan nektar, sementara bunga terbantu dalam proses penyerbukan. Selanjutnya yang ketiga, komensalisme dan amensalisme. Komensalisme adalah hubungan di mana satu spesies diuntungkan tanpa merugikan yang lain. Contohnya itu ikan remora yang menempel pada hiu untuk mendapatkan sisa makanan. Sedangkan amensalisme adalah kebalikannya. Satu spesies dirugikan, tapi yang lain tidak terpengaruh. Misalnya itu jamur tertentu yang mengeluarkan zat penghambat pertumbuhan bakteri di sekitarnya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai dampak interaksi terhadap ekosistem. Setiap bentuk interaksi antar spesies memiliki dampak terhadap keseimbangan ekosistem. Hubungan-hubungan ini yang memastikan bahwa energi dan nutrisi akan terus mengalir dalam rantai makanan. Jika satu spesies hilang, maka seluruh sistem bisa terganggu. Oleh karena itu, dalam menjaga keberadaan semua makhluk hidup berarti menjaga keseimbangan alam. Selanjutnya contoh yang kontekstual, misalnya di NTT. Baik, contoh nyata di Nusa Tenggara Timur, misalnya itu di Pulau Komodo. Nah, di Pulau Komodo ini terdapat interaksi predator pemangsa antara komodo dan rusa. Komodo memangsa rusa untuk bertahan hidup, sementara populasi rusa tetap terkontrol sehingga vegetasinya tidak habis. Hubungan ini menunjukkan keseimbangan alami yang khas di daerah kita. Selanjutnya, relevansi dalam ilmu lingkungan. Relevansi mengenai populasi dan interaksi antar spesies membantu kita dalam memahami pentingnya keanekaragaman hayati. Semakin beragam spesies dalam satu ekosistem, maka semakin stabil pula ekosistem tersebut. Jadi inilah dasar dari upaya konservasi dan pelestarian lingkungan yang menjaga agar setiap spesies tetap memiliki peranannya masing-masing. Yang berikut mengenai relevansi dalam pendidikan IPA sendiri. Nah, dalam pendidikan IPA, topik ini itu sangat bermanfaat untuk melatih siswa dalam berpikir ilmiah dan peduli akan lingkungan. Guru dapat mengajak siswa untuk melakukan observasi sederhana. Nah, misalnya itu menghitung populasi semut atau mengamati rantai makanan di taman. Nah, dengan begitu, konsep ekologi ini tidak hanya dipelajari, tetapi juga dialami langsung. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi populasi dan interaksi antar spesies adalah dasar keseimbangan kehidupan di bumi. Semua makhluk hidup saling bergantung satu sama lain. Nah, sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam agar tetap seimbang dan lestari. Oleh karena itu, ketika satu spesies hilang, kita juga kehilangan bagian penting dari kehidupan di planet ini. Sekian saja pemaparan materi kami mengenai materi populasi dan interaksi antar spesies. Terima kasih.